Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di Studio 2 di Gedung Rasio Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Mudah-mudahan Anda sehat semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Alkaf. Di sini juga ada Kang Atep yang mengatur kamera, juga Ustadz Fauzi. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita akan mengangkat tema, apa tanda-tandanya orang yang diterima puasanya. Jadi apa tanda-tandanya orang yang diterima puasanya. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah, juga Ustadz Isa ya. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Isa Alkaf. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat yang dirahmati Allah, Ustadz Husein, Ustadz Hamzah. Hari ini kita sudah melewati Ramadan. Sebagaimana Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang mana petunjuk buat kita, Ramadan juga menjadi dalam tanda kutip sekolah buat orang-orang beriman, buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekolah biasanya mendidik orang dari yang belum baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Secara umum orang yang sudah berhasil Ramadannya berarti dia setelah Ramadan memang menjadi lebih baik daripada dia sebelum Ramadan. Makin banyak Ramadan yang dia lalui, makin baik dia pribadinya, akhlaknya, budi pekertinya, dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Ustadz, apa saja yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran, atau yang bisa kita bawa dari Ramadan ini, dan tanda-tanda orang yang lulus dari sekolah Ramadan ini apa Ustadz? Tanda-tanda orang yang sudah berhasil melewati bulan Ramadan, tanda-tanda orang yang sudah menjadi lebih baik, yang berhasil menjalani apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di bulan Ramadan. Barangkali Ustadz Husein dan juga Ustadz Hamzah bisa menjabarkan dan menjelaskan agar kita benar-benar di bulan Syawal ini dan ke depan kita bisa memegang teguh, menjadikan oleh-oleh yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa sampai lagi umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kesehatan dan sampaikan umur kita di Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Walaka syukru ya Rabbana kulluhu ala ma awlaita min ni'am saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Allahumma ja'alna ya Rabbana li na'maika minasy syakirin wa li alaika minadz zakirin wa al balwa'i sabirin. Waj'alna ya Rabbana wa ahlana wa dhurriyyatina
min ibadika as-salihin al-mujahidin al-murabitin al-munadilina li'ila'i kalimatil haqq wa taqabbal minna ya karim. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyhi wa safiyihi wa khalilihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Salatan daimah kama yartadhiha Rabbuna, salatan taftahu abwaba rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa tuqarribuna ila hubbih wa tudkhiluna jami'an fi awliyaihi wa tahta rayati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatan taghfir lana dhunubana wa tastur uyubana wa takshif kurubana wa tuslih umurana wa taj'alana mimman jahada wa nadhala fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala ala nahji nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikulli ikhlasin wa sabrin waj'alna ya Rabbana min ibadika as-salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula Ateb, Akh Fauzi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh pendengar yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang benar-benar mengkhusyukkan hati kita untuk selalu mengingat Allah, membaca ayat-ayat sucinya, beramal bekerja dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bersandar, bergantung, berpegang pada amal kita. Karena amal kita sedikit pun tak berarti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal hanya merupakan wasilah mengerjakan apa-apa yang dicintai Allah. Sedangkan dambaan dan harapan kita hanyalah Allah, rahmat dan kemurahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kekurangan, kelalaian yang kita lakukan selama bulan puasa ini. Pada hari-hari yang lalu, Allah membantu kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa-apa yang kurang, membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertaubat. Keluar dari bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah membantu kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan sebelumnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjaga lisan kita agar selalu berbicara yang benar, yang baik, yang membawa manfaat bagi orang-orang yang mendengarnya, baik keluarga kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Allah membantu kita untuk menjalankan amanat yang Allah amanatkan kepada kita dari berbagai macam nikmat agar kita dapat betul-betul menunaikan amanat tersebut dengan sebenar-benarnya, mengampuni dosa kita yang lampau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengumpulkan dan mempertemukan kita kembali pada Ramadan tahun yang akan datang untuk dapat beramal, bekerja lebih baik, dan mudah-mudahan dari Ramadan ini hingga Ramadan yang akan datang, amal-amal kita betul-betul terjaga, kebersihannya, kesuciannya, dengan menjaga hati kita agar betul-betul dengan penuh ketulusan kita menghadapkan
hati kita, wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi lagi dosa kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Allah jadikan kita rahmat kemanapun kita pergi untuk hamba-hamba Allah dan tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ikhwan akhwat yang dirahmati dan dicintai Allah. Sebagaimana yang kita semua sama-sama ketahui, bahwa tujuan dari ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita adalah kembali kepada kita semua. Sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah siam kita. Tapi ibadah siam ini merupakan pendidikan langsung dari Allah untuk mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu perlu kita memahami sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Apabila sifat-sifat tersebut terpenuhi bagi kita setelah kita menjalankan ibadah siam ini, berarti kita termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah siam. Kita temukan dalam suratul Baqarah Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Begitu pula dalam surah Al-Imran. Maka perlu bagi kita untuk betul-betul berupaya menyesuaikan diri kita. Apalagi pada saat-saat terakhir di bulan Ramadan ini. Ini merupakan puncaknya. Di mana doa-doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Memohon pada Allah agar sifat-sifat dan kriteria orang yang bertakwa yang disebutkan Allah betul-betul dapat apa? Dapat terrealisasi dalam diri kita. Bukan hanya sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada, tapi kita ingin betul-betul menjadi sifat yang melekat menyatu dengan jiwa kita. Pada awal suratul Baqarah Allah menerangkan pada kita bahwa mereka yang akan menerima hidayah Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sebutkan pada apa? Pada kriteria orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Allah menunjuk kepada kitab hadis sekalian yang sama-sama kita kenal. Bukan kitab yang asing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk kepada kitabnya di sini dalam rangka untuk menerangkan bahwa tidak terdapat satupun kitab yang dapat dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran dalam keagungannya, kesuciannya, hidayah dan petunjuknya. Begitu Allah menunjuk dzalikal kitab, Allah tidak mengatakan dzalika kitabun, itu sebuah kitab, tapi dzalikal kitab menunjuk bahwasannya apa? Kitab suci Al-Quran ini benar-benar mencakup seluruh kebaikan, kemuliaan, keagungan, dan hidayah yang dibutuhkan manusia dalam hidup ini. Di samping dia cahaya, dia juga petunjuk, dia juga merupakan penyembuh, dan dia juga merupakan rahmat. Semua sifat-sifat yang begitu indah terdapat dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asma-asma yang begitu indah. Seluruh kebaikan yang terdapat dalam asma Allah terdapat dalam Al-Quran. Untuk siapa diperuntukkan? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah. Yang menghargai kebesaran keagungan Allah, menghormati kitab ini, dia akan mendapatkan anugerah yang tak terhingga dari kitab suci Al-Quran. Jadi bila Anda mendambakan petunjuk, mendambakan cahaya dalam hidup ini, mendambakan juga penyembuh dan rahmat dari berbagai macam penyakit yang menimpa diri kita, maka Al-Quranlah. Di sana kamu akan mendapatkan segala-galanya. Pada awal surah Al-Quran yaitu Al-Fatihah, kita mendengar firman Allah pada akhir ayat. Allah mengajarkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada surat Al-Baqarah Allah menunjuk kepada kitabnya. Dzalikal kitab. Artinya petunjuk yang akan membawa Anda ke jalan yang lurus yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian yang menerima nikmat karunia dari Allah terdapat pada kitab suci Al-Quran. La raiba fi. Bukan hanya dia mencakup segala kebaikan, kemuliaan, dan keindahan, juga kitab ini tidak terdapat keraguan di dalamnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Hudan lil muttaqin. Kitab ini akan menjadi petunjuk, bimbingan yang akan betul-betul menjadi apa? Tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang yang tidak menghargai keagungan dari kitab suci ini, orang-orang yang tidak akan mendapatkan karunia Allah walaupun dia menghafalnya. Walaupun membacanya dengan suara yang indah. Mereka hanya akan melihat keindahan lahir, mengambil manfaat juga, manfaat yang bersifat lahir, tapi inti tujuan diturunkan Al-Quran dengan hidayah, rahmat, dan cahayanya mereka tidak akan dapatkan. Lalu Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Ada sebagian orang beranggapan yang gaib di sini adalah Allah. Padahal kita semua tahu bahwa keberadaan yang tidak diragukan, keberadaan yang wajib adanya, di mana kalau keberadaan tersebut tidak ada, alam raya dan seluruh isi termasuk kita tidak akan mungkin ada. Keberadaan yang betul-betul paling jelas, paling nampak walaupun dua bola mata tidak mampu untuk melihat. Keberadaan yang segala sesuatu bergantung padanya adalah Allah. Bagaimana mungkin dikatakan gaib? Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim berdialog bersama para penyembah penyembah bintang. Di antara mereka ada yang menyembah Venus, ya, yang dikenal dalam bahasa Arab dengan Ats-Tsuraya. Nabi Ibrahim di malam hari mengajak mereka berdialog menggunakan logika mereka. Bukan berarti Ibrahim belum mengenal jalannya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Di malam hari ketika gelap gulita dia menyaksikan planet. Kaukab dalam bahasa Arab planet bukan bintang. Planet tersebut bercahaya. Yang sekarang dikenal dengan nama Venus. Dalam bahasa Arabnya Ats-Tsuraya. Dalam bahasa Indonesianya bintang timur. Karena biasanya dia apa? Berada ya, di daerah terbitnya matahari. Ru'a kaukaba. Ibrahim mengatakan hadza rabbi. Ini Tuhanku. Tujuannya untuk mengikuti logika mereka, bukan betul-betul Ibrahim meyakini bahwa ini Tuhannya. Falamma qala la uhibbul afil. Begitu tenggelam, dia mengatakan saya tidak menyukai Tuhan yang tenggelam. Karena saya butuh padanya setiap saat. Kalau dia terbit dan tenggelam pada saat tenggelam, kepada siapa saya akan berlindung? Betul tidak? Jadi kita lihat, qala la uhibbul afilin, menjelaskan bahwa Ibrahim apa? Betul-betul mendambakan Tuhan yang selalu bersamanya setiap saat. Dan ini hanya Allah. Sedangkan selain Allah adalah makhluk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitu juga ketika pada malam berikutnya bulan terbit, dia mengatakan ini Tuhanku. Begitu tenggelam, Ibrahim mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Tuhanku yang merawatku, yang menciptakan tidak menunjukkan jalanku, niscaya aku akan tergolong orang-orang yang tersesat. Ketika matahari terbit di pagi hari, dikatakan apa? Ini baru Tuhanku. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu matahari terbit, ini baru Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat. Begitu tenggelam, Ibrahim langsung menunjukkan jalan bagi mereka yang memukau. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku,
Aku bercuci tangan dari segala apa yang kalian persekutukan. Bagaimana yang terbit tenggelam bisa menjadi pegangan kita? Langsung beliau mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Mereka dalam keadaan bingung. Venus tidak tepat, bulan juga tidak layak. Begitu juga matahari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, dengan lurus dan berserah diri kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Ini satu pendidikan dan cara dialog yang amat indah. Dia ikuti logika mereka, kemudian setelah itu dibalik. Ternyata logika mereka salah. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib bukan menunjuk kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu hadir bersama kita dimanapun kita berada. Hanya hati orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak merasakan kehadiran Allah. Tapi orang yang beriman pada seluruh gerak-geriknya, bahkan pada seluruh getaran perasaannya, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-ghaib di sini diantaranya hari kebangkitan, hari hisab, pembalasan surga dan nerakanya. Apa-apa yang Allah janjikan dari janji-janji yang gaib, itu namanya apa? Itu namanya al-ghaib. Karena perilaku kita, kalau dikaitkan dengan janji-janji Allah dan ancamannya di hari kemudian nanti, akan berbeda dengan orang yang tidak memperdulikan sama sekali akibat dari perbuatannya. Betul tak? Jadi al-iman bil ghaib di sini membedakan antara yang beriman dan tidak beriman. Yang beriman kepada yang gaib, hati-hati, waspada, takut terhadap akibat buruk perbuatannya. Walaupun dia kuat, dia tidak berani berbuat aniaya. Walaupun berkuasa, dia tidak akan semena-mena. Dia menerima amanat, tidak ada orang yang mengetahui, dia tidak akan berkhianat. Kenapa? Kemudian wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Hatinya di samping keimanan yang bil ghaib, ya, salat akan mengasah, ya, akan membuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus membuat hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan mereka yang mengerjakan salat, tapi yang mendirikan salat, yang mendirikan hubungan yang mesra hangat bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang hatinya selalu tertuju pada Allah, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebanyak 5 kali, ya, yang Allah wajibkan. Lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala buka pintu komunikasi. Di siang hari maupun di malam hari, sendiri maupun beramai-ramai, Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang datang padanya. Beda nggak orang yang bergantung pada penguasa, ya, yang ada jam istirahatnya, jam tidurnya, dengan Allah alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, ketergantungan ini pada Allah membuat dirinya betul-betul apa? Penuh kepasrahan, keyakinan, ya, secara mutlak pada Allah, dan dia mampu untuk membebaskan dirinya dari keterikatan pada makhluk. Karena keterikatan pada makhluk membuat kita ini terjerat oleh jerat-jerat yang amat banyak. Dalam kata-kata takut untuk menyampaikan yang benar. Betul nggak? Harapan kita yang seharusnya pada Allah, Rabbus samawati wal ardh, tertuju padanya. Kita khawatir kalau sampai kita diputuskan dari apa yang kita butuhkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka menginfakkan. Allah gunakan kata yunfiqun menunjukkan mereka terus-menerus melakukan hal ini. Bukan hanya sekali-sekali. Dan mereka sadar yang mereka infakkan hanya sebahagian dari apa yang Allah anugerahkan bagi mereka. Mereka merasa betul-betul penuh dengan rasa syukur atas apa yang Allah berikan padanya. Ada kelebihan, berbagi untuk orang-orang yang kurang. Bagaimana bila nasibnya kebalikannya? Bukan dia yang berkecukupan, berkelebihan, tapi dia termasuk dari orang-orang yang kurang. Bagaimana perasaannya? Kalau kita menempatkan diri kita pada orang-orang yang butuh, kita akan berlapang dada, bersabar, dan memuliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan kita. Maka Islam mengajarkan kita berbuat baiklah terhadap sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu.
muliakan orang lain sebagaimana Allah telah memuliakan dirimu. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Antum perhatikan, fondasinya iman bil ghaib. Berarti beriman kepada hari akhir kan. Subhanallah, dibuka dengan al-iman bil ghaib, ditutup dengan apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Sama dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dibuka, penutupnya walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Kalau dalam surat Al-Ma'arij dibuka walladzina hum ala salatihim daimun, penutupnya walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Betul enggak? Jadi dibuka dengan salat, ini menunjukkan bahwa salat ini merupakan apa? Merupakan inti dari amal ibadah kita. Karena hati yang terhubung dengan Allah melalui salat, hati yang akan selalu betul-betul mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Energi yang tidak akan pernah sama sekali berakhir, yang tidak akan pernah habis. Jadi sebetulnya jiwa kita ini tanpa dicas apa jadinya? Tapi dengan salat, jiwa kita terus mendapatkan energi yang akan menerangi jiwa kita. Di saat ada bahaya juga, cahaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya untuk melihat dengan jelas dan terhindar daripadanya. Adapun orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, jauh daripadanya, seperti Allah gambarkan, waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Akhirnya walaupun bola matanya melihat, tapi hatinya dalam keadaan buta, membabi buta, meraba-raba di tengah-tengah kegelapan. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, dan yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini menggambarkan kesatuan umat manusia, bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi dari mulai Nuh sampai kepada nabi kita merupakan ajaran yang sama, yang mengajak manusia semua untuk kembali pada Allah. Oleh karena itu kita menghormati, mencintai para nabi, ya, sebagaimana kita mencintai nabi kita. Kita mencintai Al-Masih Isa ibnu Maryam yang dikenal dengan nama Yesus. Kita juga apa? Kita juga mengikuti ajaran beliau. Nabi Allah Isa, sebagaimana yang diterangkan, tidak makan babi. Dia juga sholat, dia berzakat, betul tidak? Berbakti kepada ayah, berbakti kepada ibunya, sebagaimana yang Al-Quran terangkan. Sebagai bukti pada perjanjian lama disebutkan pengharaman babi dan lain sebagainya. Lalu dari mana orang-orang Nasrani saat ini ya memiliki alasan untuk memakan apa yang diharamkan oleh Al-Masih yang dikenal dengan nama Yesus? Jadi sebetulnya siapa yang menjadi pengikut Al-Masih? Yang mengikuti Al-Masih sebagaimana yang disampaikan, atau mengikuti apa-apa yang disimpangkan dari ajaran Al-Masih. Jadi kalau berbicara tentang pengikut Al-Masih, kita lah pengikut yang sebenarnya. Kita juga memuliakan, mencintai dirinya. Kita membaca ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana kemuliaan Al-Masih yang tidak disebutkan dalam kitab yang lain. Kemuliaan yang betul-betul Allah ceritakan bukan hanya dari Al-Masih, bahkan dari ibunya. Allah sucikan, muliakan dirinya yang tidak terdapat dalam kitab Injil. Kita mengajak umat Kristen agar bersama-sama kita berjalan di jalan yang sama bersama kafilah Al-Masih alaihi salatu wassalam yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka bukan hanya percaya terhadap hari akhirat, tapi benar-benar mereka yakin terhadap hari akhirat. Lalu Allah menunjuk mereka dengan penuh apa? Dengan penuh apa? Kemuliaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah, bukan yang lain. Ala hudam mir rabbihim, yang selalu berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi Allah mendampingi mereka, membimbing dan mengiringi mereka. Siapa yang bisa mengganggu mereka? Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida fa ulaika humul khasirun. Begitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang akan membabi buta dan tidak lagi berjalan di atas petunjuk. Seradak seruduk ke sana kemari. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Penutup indah sekali. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Uslub semacam ini dikenal dengan uslub
ya, yang menunjukkan arti al-qasr wal hasr, pembatasan. Yang dikenal dengan nama ta'rif at-tarafain. Ulaika ma'rifah, hum juga ma'rifah. Betul nggak? Kemudian al-muflihun juga apa? Jadi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya hanya mereka orang-orang yang akan meraih peruntungan, sedangkan di luar mereka tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Nah, kalau kita renungkan ayat ini ya sering kita baca tapi jarang kita renungkan. Nah, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan diri kita untuk makan minum yang Allah halalkan. Begitu juga menggauli pasangan kita. Kita meninggalkan semua ini semata-mata karena pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Orang bisa melakukan. Manusia tidak melihat dia makan, minum, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu siam ini betul-betul mengasah dalam jiwa kita apa? Al-iman bil ghaib. Mengasah dalam hati kita juga apa? Martabat ihsan yang amat tinggi. Di mana akan menumbuhkan al-muraqabah dalam jiwa kita. Al-muraqabah itu apa? Hati yang mengawasi Allah dan merasa dirinya diawasi oleh Allah. Nah, pada saat naluri ini berkembang kuat di hati kita, maka apapun yang kita jalani, apapun yang kita pegang dengan sendirinya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, baik sebagai pejabat, orang yang mengemban amanat apapun, melakukan apapun, dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah hingga dia berhati-hati. Jadi madrasah Ramadan dari mulai fajar hingga terbenam matahari, kemudian di malam harinya juga dengan qiyamul lail. Belum lagi suasana dan cuaca Ramadan yang Allah khususkan membantu mendukung mereka-mereka yang ingin kembali pada Allah dan mensucikan dirinya, membuat seluruh kebaikan akan betul-betul apa? Akan berkembang dalam jiwanya. Seluruh kebaikan juga akan tumbuh, membersihkan noda-noda karat-karat yang membuat dirinya tertutup dari cahaya kebenaran dan menyembuhkan penyakitnya kembali. Dan juga kita tahu bahwasannya jiwa manusia ini semakin diikuti kemauannya, semakin apa? Semakin merajalela. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Busiri. Wan nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Jiwa manusia ini mirip dengan bayi. Kalau kamu biarkan terus menyusu dengan ibunya, nggak mau berhenti. Tapi begitu kamu sapi, pertama dia akan menangis, mungkin dia akan demam, akan merasakan gangguan. Kalau kamu sapi dari hal tersebut, dia akan berhenti. Nah, bagaimana kita bisa apa? Mengendalikan jiwa kita, nafsu kita. Padahal godaan yang begitu banyak di hari-hari biasa. Agak berat buat kita. Oleh karena itu banyak orang mengharapkan kedatangan Ramadan segera untuk membantu dirinya apa? Bisa betul-betul apa? Bisa berhenti dari hal-hal yang tidak baik. Nah, datangnya Ramadan dengan karunia, rahmat, keberkahan yang Allah janjikan, dengan dibelenggunya syaitan, ditutupnya pintu api neraka, dibukanya pintu surga, ini memberikan dukungan yang luar biasa buat orang-orang untuk kembali kepada kebenaran dan mengendalikan syahwatnya. Begitu syahwatnya terkendali, begitu juga karat-karat dalam jiwanya terhapus, dia akan kembali ke dalam fitrahnya. Sebagaimana yang Ustaz Muslim baca, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, apabila puasanya berhasil, raja'aka yauma waladathu ummuh. Dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena dalam sepanjang bulan Ramadan ini, karat-karat dalam jiwanya, kebiasaan-kebiasaan buruk dihapuskan. Asal betul-betul kita menjaga diri kita pada saat melakukan ibadah siam. Jadi kesimpulannya, orang yang melakukan ibadah siam dan siamnya betul-betul membawa keberhasilan, akan mengembalikan dirinya dalam keadaan bersih sebagaimana bayi yang dilahirkan. Jiwanya, begitu pula nafsunya, ya, yang tadinya liar tak terkendali, subhanallah, pada penghujung bulan Ramadan, orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam ibadah siam mereka,
mereka betul-betul kembali ke asal mereka, ke dalam fitrah mereka yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Jadi orang-orang yang sukses dalam ibadah puasanya, dengan sendirinya naluri ketakwaan akan muncul berkembang dengan kuat yang akan menjaga, membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan subhanallah, juga di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan baginya, keluar dari Ramadan, yang dibesarkan dalam jiwanya hanyalah Allah, yang akan membuat dirinya penuh rasa syukur dan ketergantungan pada Allah. Oleh karena itu penutup dari ayat Ramadan pada surat Al-Baqarah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Selama ini kita sering mengucapkan Allahu Akbar, tapi apa yang kita ucapkan meresap dalam hati apa tidak? Begitu kita membesarkan, mengagungkan Allah, kita tidak akan lagi membesarkan, mengagungkan diri. Kita harus membesarkan orang-orang besar dalam kehidupan dunia. Yang kita besarkan Allah, kita pandang diri kita sebagai hamba. Pandang juga yang di depan kita apa? Apapun jabatannya, apapun kekayaannya sebagai hamba. Tapi yang kita agungkan, kita besarkan, yang kita harapkan karunia-Nya, pemberiannya, bimbingan, petunjuk adalah Allah. Oleh karena itu sikap kita dalam menghadapi Al-Quran juga beda dengan menghadapi kitab yang lain. Kita betul-betul akan mengagungkan Quran karena dia berasal dari Allah, yang kita agungkan, kita besarkan. Dan dia maha besar, maha agung tanpa kita agungkan. Jadi ketergantungan kita pada Allah betul-betul akan semakin kuat. Ketergantungan kita pada makhluk, ya, kalau seandainya tidak terlepas sama sekali, paling tidak ketergantungan kita bukan lagi ketergantungan yang membuat kita rela mengorbankan Allah, kebesaran keagungannya, karena kebutuhan kita pada makhluk. Kemudian juga rasa syukur kita membuat kita apa? Membuat kita betul-betul dengan rasa syukur yang Allah tuangkan dalam hati kita, memiliki hati lembut terhadap sesama, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat di sekeliling kita, membuat kita lebih bersabar menghadapi gangguan, dan kita penuh kecintaan terhadap sesama. Karena ini merupakan rahmat yang Allah tuangkan dalam jiwa kita, yang membuat luapan rasa syukur di hati kita, menggiring kita untuk melakukan segala kebajikan dan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan ibadah siam pada tahun ini, saya menyadari bahwa banyak kekurangan, dan kita akui, kita mohon ampun kepada Allah karena kelalaian kita. Tapi harapan kita yang selalu menjadi dambaan kita, rahmat dan kemurahan Allah. Ya Allah, jangan Kau angkut kami ya Allah di atas bahtera keadilan-Mu. Bila Kamu hadapi kami dengan keadilan-Mu, niscaya kami akan binasa. Tapi ya Allah, angkutlah kami dalam bahtera kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu. Kami hamba-hamba yang lemah, yang benar-benar penuh ketergantungan harapan kepadamu. Sedikit pun kami tidak bersandar berpegang pada amal kami, di mana amal kami penuh dengan kelalaian, kekurangan, yang sedikit pun tidak berarti bagi kami. Apalagi bagi Engkau ya Allah yang maha kaya, yang maha suci. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah siam kali ini sebagai pembuka pintu rahmatnya, ampunannya, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertobat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah kita dengarkan tadi paparan tentang bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan predikat al-muttaqun. Ciri-ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana selama sebulan ini kita semuanya ini digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala.
agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan berbagai ibadah, mulai dari bagaimana kita diperintahkan untuk berpuasa, di mana di dalam puasa itu kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan emosi kita, dan juga mengendalikan diri kita dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih kita dengan misalnya dilarang ketika fajar sampai terbenamnya matahari, memakan sesuatu yang kalau bukan di waktu itu kita dibolehkan memakannya. Artinya memakan sesuatu yang halal, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memakannya. Ini adalah merupakan latihan, merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di luar bulan Ramadan kita pun bisa mengikuti perintah Allah dengan menjauhkan segala larangannya. Di bulan Ramadan juga kita dididik bagaimana seperti tadi sudah disebutkan rasa al-muraqabah kita, rasa ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita merasa senantiasa Allah berada dekat dengan kita. Kita merasa Allah juga mengawasi kita, segala perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini dilatih di bulan Ramadan. Ketika seorang misalnya merasa haus, kemudian ketika dia berwudu, sebenarnya ketika berwudu bisa saja ketika dia kumur-kumur, ya dia telan itu air. Ya. Apalagi ketika dia berwudu sendiri, bisa itu dilakukan. Tapi dilatih kita ini ketika berpuasa, bagaimana kita itu bisa merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat dengan kita, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ini melatih ihsan kita, ya, karena ihsan itu adalah ka'annaka an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu tidak mampu melihatnya, ya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah senantiasa melihat kamu. Ini rasa ihsan ini, ya, dididik, digembleng kita saat kita berpuasa. Juga dalam berpuasa kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan kita dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk memfitnah, dilarang untuk ghibah, dilarang untuk mengatakan kata kalimat-kalimat fahisyah, kalimat-kalimat kotor. Ini adalah merupakan sesuatu yang akan membatalkan pahala puasa kita. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW jelaskan hal ini, bagaimana orang yang berpuasa, ya, dilarang untuk berkata-kata kotor, ghibah, namimah, semuanya itu. Itu karena itu akan menggugurkan pahala puasanya. Ketika orang yang benar-benar berpuasa, tentu dia juga mengendalikan mulutnya ini dari hal-hal yang, atau lidahnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ketika nanti di luar puasa juga ini seharusnya ciri mereka yang diterima oleh Allah puasanya. Ciri dari mereka yang mendapatkan predikat al-muttaqun, dia pun bisa menjaga dan mengendalikan, menjaga lidahnya dari
perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam puasa kita dididik untuk senantiasa sholat berjamaah, melaksanakan qiyamul lail, melakukan sholat secara disiplin seperti itu. Ini pun pendidikan agar supaya di luar bulan puasa kita tetap melakukan atau melaksanakan qiyamul lail. Karena sholat ini adalah merupakan di samping tentunya sholat-sholat yang wajib, kita dilatih juga dibiasakan untuk qiyamul lail. Dan ini merupakan sesuatu yang amalan yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah diperintahkan untuk selalu tahajud, bangun di waktu malam. Ini di bulan puasa kita dilatih qiyamul lailnya. Ini setelah puasa, orang yang keluar dari bulan puasa seharusnya ya, dia akan rajin, rindu selalu ingin melaksanakan qiyamul lail. Ya tentunya di samping ini adalah di samping menjalankan salat 5 waktunya secara dawam, secara baik. Ya, tentu amalan-amalan sunnah lainnya dilaksanakan seperti yang dia lakukan di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu di bulan Ramadan kita dilatih untuk bermurah hati, membantu sesama kita, berinfak, ya, karena dilipat gandakan begitu besar pahala infak ini. Itu di luar Ramadan pun juga ya, hendaknya orang yang benar-benar terdidik di bulan Ramadan, dia tetap murah hati, dia tetap ringan tangan membantu sesamanya. Ini adalah bagian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dia bagaimana orang yang bertakwa ini mau memberikan hartanya dengan kerelaan hatinya, atau memberikan hartanya yang dia cintai sekalipun ya, kepada kerabatnya, dzawil qurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ibnas sabil, juga anak-anak terlantar. Ini adalah merupakan ciri daripada orang yang bertakwa. Selain itu ya, tentunya orang-orang yang bertakwa ini kita ketika di bulan Ramadan dididik untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan kemarahannya. Ini pun akan menjadi karakter kalau dia sudah keluar di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh Allah, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka senantiasa mampu mengendalikan kemarahannya. Ini karena di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk bersabar. Sampai dalam satu hadis, ya, ketika salah seorang diajak bertengkar, ya, dipanas-panasin oleh seorang misalnya supaya emosinya memuncak, ya, Rasulullah katakan fa in khasamahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau dia diajak bertengkar oleh seseorang, hendaklah dia katakan saya lagi puasa. Jadi dia mampu menekan kemarahannya, mengendalikan kemarahannya. Dan ini adalah sifat dari orang yang bertakwa. Nanti ketika walaupun dia tidak berpuasa, harusnya sifat ini melekat pada dirinya. Wal 'afina 'anil nas, bukan saja mampu mengendalikan kemarahannya, tapi juga dia mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Nah ini perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Karena orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, tentunya dia akan mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan saja memberikan kemaafan, tapi juga dia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini adalah suatu tingkat yang sangat tinggi ya, daripada
sifat kedermawanan seorang. Ya, ini sangat tinggi. Memberikan maaf aja biasanya orang berat kalau orangnya menyakiti dirinya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian tentunya ciri daripada orang yang bertakwa yang lainnya adalah bagaimana ketika dia itu lupa atau ketika dia itu melakukan kesalahan, ya, dia selalu langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, ketika dia melakukan kesalahan. Ciri orang bertakwa, kalau mereka melakukan kesalahan, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu langsung beristighfar. Ya, karena dia tahu yang hanya mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, ketika dia berbuat kesalahan, dia cuek aja, seolah-olah itu angin yang berlalu. Dia tidak merasa bahwasanya dia telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang lebih bejat lagi, yaitu kalau sudah melakukan kesalahan, dia mengklaim bahwasanya dia itu adalah melakukan kebaikan. Ya, kezaliman yang dia lakukan, dia katakan dia itu berbuat baik. Ini bukan lagi ciri orang-orang yang mukmin, tapi ini adalah ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ya. Jadi dia melakukan kebaikan, dia melakukan keburukan, dia menganggap bahwasanya itu adalah kebaikan. Dan ciri berikutnya lagi bagaimana dari orang-orang yang beriman ini adalah ketika orang-orang yang bertakwa adalah ketika mereka berjanji, selalu mereka tepati janji. Jadi mereka berkomitmen, pribadinya benar-benar terdidik ya, oleh pendidikan puasa ini, sehingga ketika dia berbicara dia tidak berdusta, ketika dia berjanji dia penuhi janjinya, ketika dia diberi amanat ya, dia jalankan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, dan ini adalah merupakan hasil atau target yang hendaknya dicapai oleh orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan. Dan itulah juga menjadi indikator bagaimana apakah seorang itu diterima puasanya ya, atau tidak. Tentunya di sana ada perbaikan dalam perilaku dan sikapnya ini. Ada peningkatan di dalam ibadahnya, dalam baik itu kontinuitas ibadahnya maupun nilai dari ibadahnya dan kesempurnaannya akan ada peningkatan. Ini adalah merupakan ciri daripada orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan di dalam pendidikan tersebut. Dan yang terakhir tentunya manusia itu ya, asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian karena perlakuan ya, kemaksiatan yang dia lakukan, maka kefitrahannya itu tertutup oleh noda-noda. Ya. Nodanya itu kalau ketika dia noda-noda dari kemaksiatan, ketika dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu dihapus lagi sehingga menjadi bersih. Tapi ketika noda itu ya, dilakukan, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, kemudian melakukan dosa yang lainnya lagi sampai bertumpuk-tumpuk, sehingga hatinya yang tadinya dalam keadaan suci menjadi karat. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Itu ya, di dalam hati mereka itu kalla barrana, sekali-kali tidak. Ya. Yang pasti adalah bahwasanya di hati mereka itu terdapat terdapat karat. Ya. Kenapa hatinya tertutup oleh karat? Ya.
Ini disebabkan makanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah ini sehingga hatinya ini berkarat. Kemudian kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam puasa ini, itu ya, kita berusaha untuk membersihkan kembali karat-karat itu sehingga kita keluar di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan menjadi fitrah kembali, menjadi suci kembali. Nah inilah yang seharusnya kita upayakan, yang harusnya menjadi target kita dari bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan ini sesuatu yang akan kita dapatkan, yaitu sifat-sifat al-muttaqin atau predikat al-muttaqin dari hasil setelah puasa kita selama Ramadan. Sesungguhnya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang kita amalkan dari amal-amal ibadah, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kealfaan. Tidak lain tentunya setelah kita berusaha melakukannya semampu kita, kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Seperti yang diajarkan oleh Allah ketika Nabi Allah Ibrahim dengan juga Nabi Allah Ismail melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, membangun Ka'bah. Setelah selesai, apa yang dia katakan bukan berbangga, bukan merasa dirinya paling hebat, paling suci, paling soleh, tapi memohon agar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ini apa yang kami lakukan. Sungguhnya banyak kekurangan, banyak kealfaan, tapi ya Allah, dengan kemurahan-Mu, terimalah apa yang kami persembahkan ini. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalam ciri-ciri orang yang diterima puasa Ramadan ini, Om Krisna. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Om Krisna. Baik, demikian Iwan dan Nawat, tanda-tanda orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Dan saya di sini Krisna Purwana, Anis Mualim, Yusuf Bangkit, dan Fauzi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.